Yo guys, bertemu lagi dengan Kineka Studio. Gimana nih kabar kalian semua? Apakah sehat-sehat aja? Apakah peleter kalian udah lunas atau justru belum? Ya udahlah, gak usah bahas dan gak usah pusing. Mendingan kalian nonton film kali ini yang bercerita tentang dua orang sahabat wanita yang bersih tegang karena memperebutkan satu batang. Seperti apa keseruannya? Tonton alur cerita film ini hingga akhir supaya kalian mengerti dan paham tentang cerita yang satu ini. Jadi nggak usah kebanyakan cincong lagi, langsung saja ke videonya. Cerita dibuka dengan menampilkan satu keluarga yang sedang pergi liburan dan salah satu anggotanya adalah wanita cantik bernama Tara yang memiliki hobi dalam dunia fotografer. Akan tetapi Tara memiliki satu orang saudara laki-laki yang tidak terlalu suka pada dirinya dan juga hobinya, sehingga ketika saudara laki-lakinya mencoba untuk merebut kamera tersebut, kameranya terjatuh dan tersangkut di ranting pohon dan akhirnya Tara mencoba turun ke bawah untuk mengambilnya, akan tetapi kamera itu tidak ada dan ketika Tara kembali ke atas jembatan, ia menemukan kameranya sudah ada di atas jembatan tersebut dan ya, ternyata saudara laki-lakinya terjatuh dari atas jembatan tersebut. 10 tahun pun telah berlalu. Sekarang Tara memiliki kesibukan sebagai seorang konten kreator dan dia juga memiliki seorang sahabat wanita bernama Amy. Pada malam tersebut, Amy berusaha mengajak Tara untuk menemaninya pergi keluar rumah. Akan tetapi, Tara menolaknya karena pada malam itu ia harus membuat vlog. Akan tetapi, Amy tidak menyerah dan ia berjanji akan pulang sebelum jam 12 malam. Ya, tapi mereka pulang jam setengah 4 pagi dengan keadaan Amy yang mabuk berat. Meskipun pulang terlalu pagi, di sini Tara mencoba untuk tetap membuat vlog, akan tetapi dia tidak fokus mungkin karena terlalu lelah menemani Amy keluar rumah. Belum lagi pacarnya tidak pernah membalas chatnya selama beberapa hari belakangan ini dan itu membuat Tara sedikit menjadi lebih frustasi. Selain menjadi seorang konten kreator, ternyata Tara juga memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang pelayan di salah satu restoran dan tepat ketika ia pulang kerja, ia mendapatkan kabar dari cowoknya bahwa pacarnya ini ingin mengakhiri hubungannya dengan Tara. Tara pun langsung mencurahkan isi hatinya kepada sahabat terbaiknya dan di sini Amy menjadi pendengar yang baik bagi Tara. Bahkan Amy berniat untuk mengajak Tara pergi refreshing liburan ke villa orang tuanya yang berada tepat di pinggir danau. Ya, meskipun di sini Tara memiliki traumatis dengan tempat wisata yang dekat dengan air setelah kematian saudaranya, Tara pun bersedia untuk ikut bersama Amy, hitung-hitung bisa menjalani fase move on ini dengan baik. Di keesokan harinya akhirnya mereka pun berangkat menggunakan mobil Tara dan ternyata villa ini berada cukup jauh di tengah-tengah hutan. Bahkan ketika sampai, mobil Tara pun sempat mengalami sedikit masalah. Tapi mereka bodoh amat karena mereka telah sampai di villa orang tua Amy yang cukup besar dan indah ini. Bahkan ketika Tara sampai di sana, ia pun langsung teringat momen-momen di mana saudaranya tenggelam di dasar laut. Kabar buruknya di tempat tersebut tidak bisa terkoneksi ke jaringan internet. Itu artinya Tara tidak bisa memposting vlognya selama liburan di tempat tersebut. Dan di sini Amy berusaha menenangkan Tara, menyuruhnya merekam setiap momen dan mempostingnya nanti ketika mereka kembali ke rumahnya. Namun anehnya ketika Amy menunjukkan kamar Tara, di sana pintu sampingnya ternyata telah terbuka. Amy pun berusaha menjelaskan bahwa sebelumnya ada orang yang menyewa villa tersebut dan mungkin orang tersebutlah yang lupa mengunci pintu itu. Namun keanehan belum cukup sampai di situ. Ketika Tara di sini sedang merias rambutnya di kamar mandi, ia mengalami hal-hal aneh di mana pintu kamar mandi tersebut terbuka dengan sendirinya.
Bahkan ketika Amy dan Tara sedang asyik mengobrol, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara-suara aneh yang berasal dari kamar Tara. What was that? Dan setelah dicek ternyata pintu samping kamar Tara kembali terbuka. Di malam harinya, Tara kembali mengingat momen kematian saudaranya dan itu membuat dia kaget terbangun dari tidurnya. Dan tepat ketika ia bangun, ia merasa ada sosok yang melihatnya dari balik jendela. Tapi ketika dia menyalakan lampu, ternyata tidak ada apa-apa. Akan tetapi setelah ia mematikan lampu, Tara pun akhirnya pindah ke kamar Amy. Di keesokan harinya, Tara pun kembali memulai aktivitas ngevlognya sebelum akhirnya ia diganggu oleh Amy dan mengajaknya untuk pergi berkeliling di area tersebut, termasuk pergi ke tepi danau di dekat villa tersebut. Di momen itu, Amy memuji skill memotret Tara tapi sekaligus menghina pekerjaan Tara yang masih memilih menjadi seorang pelayan restoran yang gajinya tidak seberapa. Akhirnya Tara pun sedikit emosi karena Amy sebagai pewaris tidak tahu seperti apa rasanya menjadi seorang perintis. Setelah suasana menjadi sedikit canggung, akhirnya Amy pun mengaku bersalah terhadap apa yang telah ia bicarakan dan meminta maaf kepada Tara. Tepat ketika Tara dan Amy sedang berkeliling di area hutan, mereka dikagetkan oleh kemunculan seorang pria yang mengaku sedang menjalani solo hiking, dan pria tersebut bernama Lukas. Kebetulan sekali seperti memang sudah ditakdirkan, Lukas membutuhkan bantuan mereka untuk sekedar mengisi daya HP-nya. Dan ya, di sini Amy dan Tara pun mengajak Lukas untuk berkunjung ke villa mereka. Sesampainya di villa, Amy yang tahu bahwa Tara memiliki ketertarikan terhadap Lukas, ia meninggalkan mereka berdua agar mereka bisa mengobrol dan mengenal lebih jauh lagi. Dan benar, ternyata Lukas memiliki hobi yang sama dengan Tara. Ketika mereka bertiga sedang makan siang bersama, mereka pun sedikit bercerita bertukar tentang latar belakang mereka. Dan di sini Amy lagi dan lagi membicarakan tentang profesi Tara yang menjadi seorang pelayan restoran dengan nada sedikit menghina. Akhirnya Tara pun emosi dan keduanya bersitegang, tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena di sini Tara menyampaikan bahwa ia beruntung memiliki sahabat seperti Amy yang selalu ada ketika ia membutuhkan. Ketika Amy beranjak dari kursinya, Tara pun menyampaikan bahwa ia merasa tidak asing dengan Lukas, dan dengan nada sedikit misterius, Lukas pun mengatakan bahwa ia sudah lama memperhatikan Tara. Tara pun kaget apalagi setelah Lukas berusaha menyentuh tangannya, sebelum akhirnya mereka dikagetkan dengan kedatangan Amy. I found us something a little more exciting. Keanehan kembali terjadi ketika Tara berada di kamar mandi. Ia melihat bayangan hitam lewat tepat di sampingnya. Ia mengira itu adalah Amy, apalagi setelah parfumnya tidak ada di tempat yang seharusnya. Singkat cerita, di malam hari ketika Tara sedang menonton ulang vlog videonya, ia menemukan hal aneh yang ternyata ada seorang pria yang masuk ke rekamannya tepat di belakang Tara. Tara pun langsung beranjak dari kasurnya dan berniat untuk memberi tahu Amy. Akan tetapi Amy sedang asyik bermain biliar dengan Lukas yang akhirnya Tara pun terbawa suasana ikut ke dalam permainan tersebut dan mengurungkan niatnya untuk memberitahu Amy tentang keanehan dalam video vlognya. Keesokan harinya Tara pun terbangun dan ia tidak menemukan charger HP-nya. Akhirnya ia menghampiri Amy yang sedang berduaan dengan Lukas untuk menanyakan apakah Amy melihat charger HP-nya atau tidak, dengan nada yang sedikit marah. Ketegangan pun seketika langsung terjadi dan Lukas yang tidak mau terlibat dalam hal tersebut memilih keluar untuk memperbaiki mobil Tara yang katanya sedang mengalami kerusakan. Setelah Lukas keluar dari dapur, Amy dan Tara pun kembali bersitegang. Tara menuduh Amy lah yang mengambil parfumnya dan juga charger HP-nya. Di sini, Tara sangat menyayangkan sifat Amy yang selalu seenaknya sendiri mengambil barang-barangnya. Amy pun akhirnya sadar bahwa ini bukan tentang parfum dan juga charger HP, tapi ini tentang Lukas karena Tara menilai bahwa Amy berusaha menikung Lukas dari dirinya.
Setelah ketegangan mereda di sini, Tara berniat untuk menunjukkan keanehan yang ia temukan dalam videonya kepada Amy, tapi ternyata video tersebut telah hilang dari laptop Tara. Untuk menghilangkan keresahannya, akhirnya Tara memutuskan untuk pergi ke tepi danau dan sekedar memotret pemandangan di sana. Sebelum akhirnya ia dikagetkan oleh kemunculan Lukas yang tiba-tiba. Bahkan di momen tersebut Lukas pun mengungkapkan perasaannya terhadap Tara. Tara pun bingung karena mereka baru bertemu 2 hari. Tapi di sini Lukas menegaskan bahwa ia dan Tara telah bertemu jauh-jauh hari. Tara pun semakin bingung dengan apa yang dikatakan Lukas. Namun karena didukung dengan keadaan yang sepi dan momen romantis di pinggir danau tersebut, akhirnya tusukan Lukas pun membuahkan hasil. Ia berhasil membobol gawang Tara tepat di samping danau. Sekembalinya Tara ke villa, ia dikagetkan dengan kemunculan Derek alias mantan pacarnya yang secara tiba-tiba. Dan di sana Derek pun mengungkapkan bahwa ia ingin balikan dengan Tara, namun Tara tidak mau. Dan tepat ketika mereka bersih tegang, muncullah Lukas di sana. Akhirnya Derek mengambil kesimpulan bahwa Tara berselingkuh dengan Lukas, tapi itu dibantah oleh Tara karena sekarang Tara dan Derek tidak memiliki hubungan apapun. Akhirnya Tara pun menyuruh Derek pergi dari tempat itu. Tapi sebelum Derek pergi, ia meminta Tara berhati-hati terhadap Lukas. Karena Derek pun merasa tidak asing dengan si Lukas, akhirnya di tengah perjalanan pulang, ia pun merasa khawatir dengan Tara dan memutuskan untuk kembali. Tapi sayangnya sesampainya di villa, ia langsung bertemu dengan Lukas dan Lukas pun membunuh Derek. Sedangkan Tara sedang membuat vlog, akan tetapi ketika ia mau mengganti lensa kameranya, ia sadar bahwa lensanya tertinggal di pinggir danau. Akhirnya Tara memutuskan untuk mengambilnya meskipun pada hari itu sudah menjelang malam. Dan di tempat yang berbeda, Lukas sedang merayu Amy dan di sana ia berhasil melancarkan tusukan keduanya dan kali ini korbannya adalah Amy. Definisi sekali tusuk 2 lubang masuk. Tak berselang lama ketika Tara kembali ke villa, ia menemukan Amy dan Lukas. Akhirnya ketegangan pun terjadi antara Tara dan Amy, bahkan mereka berdua sama-sama mengeluarkan unek-unek mereka selama mereka bersahabat. Bahkan Amy pun mengaku pernah berselingkuh dengan Derek. Akhirnya Tara sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk pergi pada malam itu juga. Akan tetapi mobilnya tidak bisa menyala. Akhirnya Amy dan Lukas pun menyusul Tara di luar villa dan di sini Tara menuduh Lukaslah yang membuat mobilnya rusak. Tapi di sini Lukas membela dirinya dan dia beralibi mungkin saja itu adalah ulah Derek yang kesal terhadap Tara. Sedangkan Amy meminta maaf dan menyesal setelah apa yang telah ia katakan dan meminta Tara untuk tinggal 1 malam lagi dan besok mereka akan pulang dengan menggunakan mobil Lukas. Pada malam itu, Tara memutuskan untuk tidur di sofa karena ia memiliki rencana untuk diam-diam masuk ke kamar Lukas dan mengambil tasnya. Akan tetapi tepat sebelum ia keluar kamar, Lukas pun menyadarinya. Setelah Tara memeriksa tas Lukas, ia menemukan parfum dan charger HP-nya berada di dalam tas tersebut. Bahkan ketika ia melihat kamera Lukas, ia menyadari bahwa Lukas telah memata-matainya jauh-jauh hari sebelum Amy dan Tara pergi ke villa tersebut. Akhirnya Tara pun mengambil kunci mobil Lukas dan berniat untuk pergi meninggalkan Lukas dan Amy. Belum jauh ia meninggalkan villa tersebut, Tara pun melihat mobil Derek terparkir di pinggir jalan. Setelah ia turun dan melihat mobil tersebut, ia kaget karena Derek sudah tidak bernyawa. Namun tiba-tiba Lukas juga muncul di tempat tersebut. Lukas pun berusaha meyakinkan Tara bahwa ia tidak berniat untuk menyakitinya, tapi Tara yang sudah panik dan tidak percaya lagi mencoba untuk kabur dari tempat tersebut, masuk ke tengah hutan, tapi sialnya kakinya tersandung dan Tara pun terjatuh.
Setelah Tara sadar dari pingsannya, ia sudah berada di dalam villa bersama Lukas. Dan di sini Lukas mengungkapkan fakta bahwa ia telah mencintai Tara dan terobsesi dengan Tara sejak di bangku sekolah. Ya, ternyata Lukas ini adalah teman masa kecil Tara yang bernama Brian. Saking terobsesinya Brian terhadap Tara, ia rela melakukan apapun, bahkan ia tidak segan-segan untuk membunuh orang yang menyakiti Tara. Bahkan saudara laki-laki Tara, Brian lah yang mendorongnya dari atas jembatan hingga akhirnya tewas. Setelah mengungkapkan fakta tersebut di sini, pada malam itu juga Brian berniat untuk membunuh Amy karena baginya Amy adalah salah satu orang yang selalu membuat Tara bersedih. Akan tetapi, ketika Brian siap untuk membunuh Amy, di sana Tara mencegahnya karena Tara ingin melakukannya sendiri. Dan untuk meyakinkan Brian, Tara pun juga mengeluarkan semua unek-uneknya dan keluh kesahnya terhadap Amy. Brian pun akhirnya percaya kepada Tara dan memberikan pisau tersebut kepada Tara. Tapi sepersekian detik Tara akhirnya menusuk Brian. Tara pun langsung melepaskan ikatan Amy dan mereka berdua kabur. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan mobil derek, tapi setelah mereka mencoba kabur, Brian pun tiba-tiba muncul tepat di depan mobil mereka. Tapi di sini Tara tidak berpikir panjang lagi, ia langsung menginjak pedal gasnya dan melindas Brian sampai akhirnya Brian pun tewas. Dan beginilah rekan-rekan akhir dari film ini. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya, and goodbye.